Alkisah nun jauh di utara Jawa Barat ada sebuah kota yang mulai terlupakan. Jarang banget orang berkunjung ke kota ini karena emang lokasinya yang cukup terpencil dan jauh di utara dan dia nggak dilewatin sama jalur tol Trans Jawa. Padahal kota ini tuh menarik banget buat kalian datengin. Kotanya bersih, udah gitu banyak objek wisata yang ada di kota ini. Ditambah vibes-nya kota ini tuh chill dan santai gitu. Jadi kalau kalian lagi berkunjung ke sini pasti rasanya bakal relax banget. Udah gitu, karena dia letaknya di pesisir banyak banget pantai yang bisa kalian datengin di sekitaran kota ini. Ayo teman-teman, kita jalan-jalan di Indramayu, kita lihat-lihat apa sih yang menarik di kota ini. Gila itu gede banget ikannya. Anjir, ikan apa itu? Waduh. Assalamualaikum guys. Kita road trip lagi yuk. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi saya lagi habis isi bensin nih teman-teman. Isi Shell lagi. Alhamdulillah akhirnya Shell kembali hadir ya. Nah ini saya pakai si Tejo teman-teman. Pakai si Tejo BMW E90 dan rencananya kita mau ke Indramayu teman-teman ya. Kita road trip lagi sehari aja. Kita jalan-jalan menyusuri tol Cipali, Cisumdawu, terus kita menyusuri juga Pantura teman-teman ya. Kita jalan-jalan di daerah utaranya Jawa Barat. Saya tuh penasaran banget pengen ke Indramayu sebetulnya. Jadi satu-satunya kota yang belum pernah saya datengin adalah yang belum pernah saya explore kotanya ya, bukan kabupatennya, si kotanya itu adalah Indramayu. Nah saya penasaran, pengen banget lihat ada apa di kota Indramayu ya. Siapa tahu bisa jadi destinasi road trip kalian juga teman-teman, kalau misalkan kalian bosan sama destinasi yang itu-itu aja gitu ya. Nah sekarang jam 7:10 ya teman-teman. Ini kita posisi lagi di Jalan Buah Batu menuju ke arah tol Buah Batu ya. Tadi isi Shell itu dapat dari setengah lebih sedikit ya teman-teman, setengah lebih dikit itu dapat 25,60 liter. Nah, 25,60 liter seharga 332.000. Nah, sekarang udah full tank nih bensinnya ya. Jadi udah kilometer udah kita nolin, terus kita reset dulu nih ininya. Speed average kita reset, terus fuel consumption kita reset juga. Nah sekarang udah nol semua. Jadi kita bisa tahu real konsumsi BBM-nya buat road trip ya, buat jarak jauh. 325i E90 ini dapat berapa kilometer per liter, dan average speednya juga bisa ketahuan. Gitu guys, yuk kita road trip lagi, jalan-jalan lagi bareng si Tejo. Yuk kita lanjut menuju ke Indramayu. Oke guys, sekarang kita udah di gerbang tol Buah Batu ya. Oke, kita tap dulu. Oke. Lah, mana sih? Suka error emang gerbang tol Buah Batu itu aneh. 200 berapa tadi saldonya? 200 ribuan ya. Oke, kita lanjut teman-teman menuju ke tol Cisumdawu ya. Ini kita mengarah ke timur lewat tol Cisumdawu. Kita lihat gimana situasi lalu lintas di di jalan tol Cisumdawu ya, sama di tol Cileunyi ini. Mudah-mudahan gak terlalu padat ya. Duh, ininya kok kurang enak ya posisi.
Gimana guys, pakai POV kayak gini asik gak? Jadi berasa ikut nyetir kan? Tapi yang gak enak di saya aja. Soalnya ini harus pakai yang agak tinggi ya si ininya. Jadi panjang gitu si mountingnya gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Di depan kita ada Aion teman-teman, mobil listrik dari China. Ini gimana ya kalau road trip jalan jauh pakai mobil listrik tuh nggak tahu, saya belum pernah kebayang ya, walaupun sering nonton reviewnya orang-orang road trip pakai mobil listrik nggak ada masalah ya so far sih. Kalau yang range-nya jauh-jauh kayak Ioniq, terus BYD, Seal gitu ya, terus ya banyak lah mobil-mobil yang range baterainya tuh jauh-jauh. Nah, cuman yang nggak kebayang itu adalah ketika habis baterai dan kita ngecas itu kan lumayan ya teman-teman ya, takes time gitu. Sedangkan mobil-mobil seperti ini, mobil-mobil ICE gitu ya, internal combustion engine kan, si bensin jetrek selesai gitu ya. Kalau ini kan kita ya harus lumayan nunggu ya gitu. Jadi entahlah, terus ada beberapa case juga mobil-mobil listrik itu trouble di jalan gitu ya. Yang terbaru tuh ada ini VinFast VF3 yang mogok di Bali, tiba-tiba mogok mobilnya. Terus yang kasusnya BYD ya, BYD M6 sama pengepul mobil tuh rame juga tuh. Yang BYD-nya tiba-tiba mati di jalan, nggak bisa diapa-apain gitu. Itulah nggak tahu, kalau saya pribadi teman-teman masih agak serem buat punya mobil listrik gitu ya. Jadi masih belum sepenuhnya percaya. So ya kita enjoy aja sama mobil yang ada. Mobil ya walaupun bisa dibilang ketinggalan zaman ya, jadul, tapi ya setidaknya tetap reliable lah. Oke, sekarang kita udah masuk tol Cisumdawu ya teman-teman. Ini jalan tol yang salah satu jalan tol yang biayanya cukup mahal nih ya. Dan seperti biasa, Land Rover di mana-mana. Apa ya, orang-orang tuh kayak males banget jalan di kiri. Padahal Cisumdawu nih bisa dibilang jalannya lumayan bagus loh, jalur kirinya. Tapi orang tuh ya tetap aja gitu, kayak males buat jalan di sebelah kiri. Ini yang bikin macet tuh biasanya ya gini-gini, bukan bikin macet ya, bikin jalurnya jadi padat. Kalau di sini sih ya nggak macet. Kalau lewatnya Cikampek ketemu Land Rover-nya banyak, wah itu tuh yang bikin macet teman-teman gitu. Yuklah tertib kita berkendara. Pas susahnya nih, kayak misalnya udah habis dari kanan baliklah kiri gitu ya. Sesimpel itu kok berkendara mah. Wah, ini lagi ada perbaikan nih kayaknya. Kenapa ya tiap lewat sini tuh hawanya beda. Rasanya tuh kayak di mana gitu, kayak lagi di luar negeri. Ini saya balik lagi, kameranya dipegang aja teman-teman. Gila, pakai mounting yang panjang gitu malah susah ngalangin pemandangan. Jadi ya gini aja ya teman-teman, dipegang aja kameranya deh. Sekarang jam 7.37. Kemarin tadi kita masuk jam berapa ya? Jam 7.20 ya, masuk gerbang tol Buah Batu. Terpantau lumayan padat juga, dan aduh ini jalanan Bambi ini berasa banget teman-teman. Kalau pakai berasa gitu. Kalau di S90 tuh kontur jalan yang Bambi kayak gini tuh terasa sekali. Ini kayaknya
aduh nggak ada ampun deh, harus ganti ban ini. Nggak pakai RFD lagi, gila RFD keras banget parah. Soalnya saya pernah coba S90 punya teman saya, ya di jalan tol apa namanya, jalan tol apa, lingkar luar tuh Jor Jakarta, perasaan gak sekeras ini karena bannya udah ganti ban biasa teman-teman, udah gak RFD lagi. Tapi kalau ini pakai RFD, waduh gila, ini setiap inci cendolan yang ada di jalan tuh kerasa. Jadi mobilnya gede-gede gitu rasanya tuh gitu. Nah, kalau ketemu aspal gini baru enak. Nah, nanti ketemu ini lagi nih, jalan beton gini, waduh. Kasihan ininya teman-teman, saya tuh kasihan kaki-kakinya. Harus lebih ekstra ya, meredam guncangan gitu, karena bannya juga tidak bisa diharapkan karena bannya keras. Wah, ini dia nih teman-teman, jalan yang ambles nih, tuh longsor ya. Waktu itu sempat ada longsor kan di tol Cisumdawu nih, ini nih yang terdampak nih sebelah kiri nih, ambles jalannya, ditutupin pakai apa, beton ya. Ini juga nih, tuh, ini nih, ini udah diperbaiki ya. Emang katanya sih jalan tol Cisumdawu nih kontur tanahnya kan labil ya, jadi sering banget ambles teman-teman. Ya semoga aja lah tidak ini ya, nanti pas kita lewat gak ada kejadian apa-apa lah. Tuh sebelah sana juga tuh teman-teman ya, jalur sepaling, aduh jalur sepalingnya juga kena tuh gitu guys. Jadi banyak amblesnya nih di jalur ini. Wah, udah mulai hujan nih guys. Tuh ya, udah jalanan udah basah, udah gerimis cuacanya. Oh, ini ada rest area ya, baru tahu. Pasan lewat di Cisumdawu udah sering, tapi baru lihat ada rest area di sini. Baru udah lama ya, kayaknya kok jarang lihat gitu kalau udah lama. Nggak perhatiin aja kali ya. Sekarang jam 7.53, jarak yang udah ditempuh 66 kilo teman-teman ya. Terus konsumsi BBM 12,1 km per liter, kecepatan rata-rata 89,6 km per jam. Ya, kita jalannya nggak ngebut, nggak pelan ya, 120, 140, karena lumayan kosong juga. Jadi kadang yang bikin suka nggak berasa tuh teman-teman, mobil ini kalau diajak ngebut di atas 140 kayak gitu tuh nggak kerasa teman-teman, nggak ada limbuknya. Jadi apa ya, kayak ya nggak kerasa aja gitu, tahu-tahu udah wah 140 gitu kan. Itu yang bikin tiba-tiba kaget. Tadi aja pas turunan lurus 180 nggak kerasa, anjrit, kaget. Gitu dah. Sebenarnya nyali itu udah nggak berani teman-teman, cuman ya karena mobilnya nggak kerasa ya, jadi tiba-tiba gitu loh. Padahal kalau pakai mobil biasa gitu ya, kayak Camry gitu kan, 140 kan mulai kerasa tuh. Nah itu saya biasanya udah mulai ngurangin gas tuh, udah nggak berani lagi nambah. Tapi kalau ini tuh bener-bener nggak kerasa. Makin kencang makin apa, makin ini, makin nempel mobilnya gitu. Nah ini dong, mantap nih, sopan. Oke teman-teman, kita udah sampai di gerbang tol Cisumdawu Utama. Ramai juga ya. Kita lihat ya berapa biaya tolnya. Aduh jauh banget. 84.000 ya jadinya.
biaya tolnya. Oke, sekarang kita menuju ke ini teman-teman ya, ke arah Bandara Kertajati. Saya pengen lihat dulu sebelum masuk ke Indramayu, pengen lihat Bandara Kertajati kayak apa sekarang bentukannya. Karena itu bandara hidup segan mati pun tak mau gitu loh. Jadi boleh juga buat kita periksa kondisinya sekarang ya teman-teman. Oke, kita udah bergabung sama Tol Cipali ya teman-teman. Aduh, Tol Cipali beneran dah jelek banget ini jalannya. Baru masuk udah ngajar lobang, geblek. Aduh, ayah wah. Ini nanti kita keluar di ini ya teman-teman, gerbang tol Kertajati. Nanti di depan ada gerbang tolnya, agak jauh sih dari ini. Nah, ini yang dari arah Jakarta semua udah bergabungnya di sini teman-teman. Kalau tadi Cisumdawu kan lebih orang tuh dari Bandung ya, dari arah Bandung, dari Sumedang. Nah, kalau ini udah dari arah Cikampek gitu-gitu udah bergabung di sini semuanya. Ya, mobil bagus pakai bahu jalan Porsche. Mana? Nah, ini kita udah exit teman-teman ya, arah Bandara Internasional Kertajati. Nah, ini kalau ke kanan kita ke Kadipaten, kalau ke kiri kita ke Jatibarang. Nah, ini udah jalan utamanya nih teman-teman. Ini udah jalan apa ya, jalan provinsi apa jalan nasional ya, jalan provinsi nih kayaknya. Oke, bismillah kita. Oh, kuning ini jalan nasional berarti ya, kalau kuning sih. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Indramayu ya. Oh, asik. Jalannya cukup mulus teman-teman. Ini pertama kali nih saya lewat sini, jalan ini. Wah, ada perbaikan jalan nih. Jadi gantian nih teman-teman. Tapi ini bagus nih, di hotmix lagi jalannya. Kita lihat konsumsi BBM 112 ya, 112,6. Ya, not bad lah ya buat mobil 2500 cc 6 silinder. Ya cukup oke lah. Bensin baru turun sedikit ya, dari tadi di garis full, sekarang baru turun segitu. Masih sangat banyak, masih aman. Tuh, kita gantian nih. Wow, kita ketemu jalan yang lebar banget dan sepi teman-teman. Ini jalan Jatibarang Indramayu ya, kayak gini nih jalannya. Sebelah kanan kita nih ada kayak kanal gitu ya, kayak apa ya, kayak parit gitu loh, apa sungai kecil. Ini kalau di Jogja namanya kayak Selokan Mataram. Nih. So far jalannya ini ya, sepi jalannya, jadi enak, nggak bikin capek. Kalau itu kan rame ya teman-teman ya, kita mau ke arah apa, kalau ke Jepara tuh kan rame. Nah, ini kayaknya batas ini nih, apa, kabupaten di depannya ya. Ada ini tuh, ada Gapura. Ini kayaknya Kabupaten Majalengka sama Indramayu nih kayaknya, kita perbatasan. Set. Nih, enak nih jalannya teman-teman, lihat, mulus, nggak
mulus sih, tapi maksudnya lebar gitu, lebar dan lurus dan sepi. Tapi ya kehitungnya lumayan mulus ya aspalnya. Tuh. Jadi kalian pakai mobil apapun aman, mau pakai sedan kayak S90 gini juga masih aman banget. Kita overtake kali ya di Veloz di depan. Kita tunggu kesempatan dulu buat overtake. Tunggu jalan kosong dulu. Oke, kita sikat. Agak bumpy jalannya ya. Macet guys di Pasar Tukdana, Tukdana Kabupaten Indramayu. Ada pasar nih, jadi macet jalanannya. Namanya pasar mah dimana-mana selalu macet ya guys. Mau dimanapun itu, mau di Sumatera juga sama macet. Tapi di sini tuh, lihat tuh ada truk, ada kren anjrit. Ini truk bawa kren, gila. Jadi truk-truk gede pun lewat jalan ini teman-teman. Tuh, orang pada belanja, apalagi weekend ya ini. Oke, kita bergabung ke jalur Pantura lagi nih teman-teman. Udah lama ya gak Pantura. Aduh, akhirnya kita menginjakan kaki di jalur Pantura. Sekangen itu sama Pantura, udah lama banget gak menginjakan kaki di sini. Kalau biasanya naik motor, sekarang naik mobil. Naik mobil tuh emang ada kenikmatan tersendiri sih ya. Kalau motor tuh kan benar-benar kita kalau capek ya berhenti gitu ya. Kalau mobil kan kita benar-benar bisa manfaatin kalau lagi di lampu merah atau lagi di jalan kosong kayak gini, kita bisa, kepala kita bisa nyender dikit, bisa rebahan gitu ya setidaknya gitu. Ya ada plus minus, cuman ya kalau mobil tuh feel touringnya kurang berasa sih, itu aja. Kalau motor kan rasanya berasa banget gitu touringnya. Ya, saya putusin lewat Pantura aja teman-teman, tidak lewat jalan yang tadi diarahin, karena secara waktu sama aja. Kalau ini emang sedikit agak muter sih, tapi secara waktu sama ya. Dan saya pengen ngerasain vibes Pantura lagi sih, udah lama banget teman-teman, kangen gitu. Jadi pengen apa ya, seru-seruan lah. Jadi kita disuruh muter balik, nggak boleh langsung kanan ya. Oh iya, muter balik di depan nanti. Kita muter balik di sini teman-teman. Nah ini kita udah mulai masuk ke kota Indramayu nih teman-teman. Tujuan pertama saya adalah taman apa sih? Taman Cimanuk ya kalau nggak salah. Itu karena saya sempat lihat-lihat, kelihatannya tuh bagus ya. Saya penasaran pengen coba ke sana, kan itu nggak terlalu jauh dari alun-alun. Jadi mungkin kalau walking distance kita jalan kaki aja ya, mobilnya parkir di mana, kita jalan kaki. Inilah kota Indramayu nih teman-teman. Wah gila bener, ini rasanya mirip kayak di Jepara, persis banget vibes-nya ya. Ya khas kota pesisir Jawa ya. Tapi nggak tahu nanti kalau di pusat kotanya ya, kita lihat. Penasaran juga. Itulah makanya kenapa saya datang ke sini, karena penasaran guys. Wih, jembatan merah ini kayak ini ya, berasa lewat tol Trans Jawa
yang jembatan Kali Kangkung itu. Cuman bedanya ini lebih kecil aja. Wah, sepi banget ya Indramayu guys. Kotanya sangat sepi. Apakah ini karena hari Sabtu? Harusnya enggak juga ya. Hari Sabtu harusnya malah tambah ramai. Sepi banget. Pendopo lurus, kita lurus nih. Nah, ini kita ngelewatin Sungai Cimanuk nih. Tamannya ada di sebelah kanan. Oh, nah ini nih teman-teman. Oh iya, itu tuh ya, ada bebek-bebekan. Oh, ini Masjid Agung Indramayu. Nah, ini kayak gini nih teman-teman. Supaya kita lurus dulu deh. Di Masjid Agung Indramayu, di 0 km Indramayu. Itu harusnya ya. Nah, ini dia nih alun-alun Indramayu nih teman-teman. Indramayu. Cari parkir kali ya, biar kita jalan-jalan. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di Taman Cimanuk. Ini salah satu taman kota yang ada di Indramayu teman-teman ya. Dan suasananya menyenangkan sekali ada di sini. Lihat sungai ya. Ini Sungai Cimanuk teman-teman. Kita bisa nyantai duduk-duduk di sini. Terus itu dengan view-nya jembatan. Apa namanya ini jembatan, nggak tahu jembatan apa namanya, tapi lihat sungainya sih walaupun airnya hijau tapi cukup bersih ya, nggak apa namanya, nggak banyak sampah. Asik, kotanya lumayan vibes-nya menyenangkan. Jadi kota ini kan dibelah kayak Bandung ya, jadi dibelah sama sungai. Nah ini sungai yang membelah kota Indramayu nya teman-teman, namanya Sungai Cimanuk. Tuh. Nah kita nanti coba jalan-jalan ke, oh itu ada ini teman-teman, ada bebek-bebekan tuh. Cuman kayaknya udah nggak kerawat gitu ya. Jadi kalau mau main bebek-bebekan bisa di sini. Harusnya dirawat ya, jadi jadiin kayak tempat apa water sport gitu atau tempat hiburan tapi yang berhubungan dengan air ya. Ada bebek-bebekan gitu. Kayaknya lebih seru tuh. Kita lanjut lagi teman-teman, jalan menuju ke arah alun-alun Indramayu ya. Nah ini di depan kita Indramayu 0 km. Jadi ini adalah 0 km nya Indramayu nih guys. Nih, tuh ada tulisannya Indramayu 0 km. Dan ini nih jembatan Cimanuk. Nah ini kita ke arah alun-alun. Masjid Agung Indramayu. Di sini. Tadi mobil saya parkir di situ teman-teman. Jadi kalau mau ke alun-alun, parkir aja di Masjid Agung, gratis. Cuma sedekah aja, kan ada kotak amal tuh, masukin aja sih kelasnya di situ. Kita lihat di alun-alun ada jajanan apa ya? Nah buat cuaca di Indramayu ini lumayan panas dan lembab ya, berasa banget lembabnya, jadi bikin kita gampang keringetan teman-teman. Oh ini nih, nah ini alun-alunnya nih. Oh. Kayak gini alun-alun Indramayu. Kita lihat ya, bagus ya, dia ada gapuranya kayak gapura ke Cirebonan gitu.
telur gabus. Apa makanan khas di Indramayu itu apa ya? Nah, ini nih alun-alunnya. Bagus ya. Oh, ini gedung Juang 45 nih. Apa ya, ada sejarah apa nih di sini? Coba nanti kita cantumin ya. Kenapa? Lihat-lihat. Kantor bupati. Oh, ada kantor bupati Indramayu guys. Kayak gini. Ya, nothing spesial, nggak ada makanan khasnya di sini. Cuma jajanan yang di Bandung juga ada sih. Mending kalau gitu kita cari deh apa namanya yang khas dari Indramayu itu apa, nasi lengko ya kalau nggak salah. Kita cari aja, kita kulineran di sini, cari kuliner khas Indramayu. Kita lanjut lagi explore jalan-jalan di daerah kotanya ya teman-teman. Kita muter-muter lagi. Saya lagi di Masjid Agungnya Indramayu nih teman-teman. Kayak gini ya masjidnya, bagus. Ini ada beduk. Kita coba intip dalamnya ya. Wah, kelihatannya bagus teman-teman. Ya, jadi undang kemana mau ngobrol? Ayo undang ya sudah. Ya buka Nih, dalamnya. Bagus ya. Anu di jalan, guys. Lampunya bagus. Ini selasarnya teman-teman. Dan ini kita harus lepas sepatu mulai dari sini ya. Dari yang rumput sintetis ini kita harus sudah lepas sepatu. Enak masjidnya, adem, nikmat rasanya. Nah, ini apa nih, ada kayak singgah sana gitu ya. Seperti ini teman-teman masjidnya. Enak, adem. Ini buat kalian yang main ke Indramayu harus mampir ke sini, ke Masjid Agung Indramayu. Sholat di sini, kalau waktunya sholat di sini, dan kalau mau santai-santai di sini juga boleh banget. Berhubung masih jam 10 teman-teman ya, jadi mau makan juga masih kenyang karena udah sarapan. Jadi sepertinya buat nasi lengko kita skip dulu, kita pindah aja ke Cirebon teman-teman. Nah, kita makan empal gentong sama sate kambing aja kali ya. Wah, lebih menarik tuh ya. Nah, jadi Indramayu ya kita jalan-jalan aja dulu sampai ini. Nah, nanti tuh saya pengen ke pantai teman-teman. Ini apa nih? Taman Aspirasi Rakyat. Wih, keren guys. Nih, ini bisa jadi spot foto nih teman-teman. Tuh lihat, bagus tuh. Bangunan apa? Belanda gitu ya. Nih. Oh, keren guys. Daerah sininya bagus nih, tapi emang nggak seramai di alun-alun. Gitu. Nah, jadi nanti tuh ada pantai, namanya pantai apa ya? Nah, nanti kita main ke situ, Pantai Tirta apa gitu tadi. Nah, kita nanti main ke pantai itu teman-teman. Ya, kita lihat-lihat pantainya kayak gimana. Ini ada bundaran nih teman-teman. Jadi kita lurus ya, lurus ke arah situ teman-teman. Di Indramayu tuh lumayan lengkap juga teman-teman, ada Ricis ya. Terus kalau KFC sih belum lihat. Ini ada Toserba juga. Nih, Surya Toserba tuh kayak Jogja gitu kali ya. Gitu, terus kayak ini pizza-pizza yang kecil-kecil gitu juga ada teman-teman. Ayam penyet Surabaya, ST Indonesia, anjir ST Indonesia mah di mana-mana ya.
Wah ini udah berapa nih outletnya ST Indonesia, banyak banget gitu. Terus bengkel nih ya, kayak bengkel kalau kalian pakai motor di sini, bengkel Yamaha, bengkel Honda udah pasti ada lah ya di sini, nggak mungkin lah. Dealer mobil juga tadi Toyota saya lihat, Honda mungkin nggak tahu ya, kalau mobil Honda nggak tahu, tapi kalau motor Honda jelas ada. Nah yang repot itu kalau kalian pakai ini nih, mobil Eropa kayak gini. Ini BJB juga tuh ada cabangnya yang gede, BTN. Kalau kalian pakai mobil Eropa ya nggak yakin ada bengkelnya sih di sini. Jadi pastiin sehat ya mobil kalian. Gitu. Ini di sini banyak ini nih teman-teman, nih kayaknya salah satu main road yang ada di Indramayu ya. Banyak kayak bank yang yang gede-gede nih ada di sini semua nih. Hisana fried chicken tuh, kalau kalian bingung mau makan apa ya, saran gua beli yang gitu-gitu teman-teman. Hisana ya fried chicken gitu. Itu biasanya saya kalau lagi di kota kecil gitu ya, bingung mau makan apaan, nggak nemu yang ini, biasanya saya nyarinya yang kayak gitu-gitu, Hisana, Roket, atau Labaik ya gitu-gitu teman-teman, cari fried chicken. Kalau nggak yang lokal juga nggak apa-apa gitu, karena biasanya ayam goreng fried chicken itu gak enaknya masih bisa kemakan guys. Oh ini poolnya Prima Jasa sebelah kiri teman-teman. Bisa naik bis. Oh ini ada Jogja juga di sini guys, Indramayu nih, Jogja Indramayu. Ini mirip Jogja Bojongsoang aja ini si Jogjanya persis banget. Tuh dimsum mentai ya banyak lah, maksudnya udah, iya bukan kota yang kecil-kecil banget juga enggak gitu loh. Masih banyak juga makanan-makanan yang oke gitu ya. Wih gila tuh, bawa ikan tuh teman-teman, gerobaknya anjir. Bawa ikan apa itu? Wih gila itu gede banget ikannya. Anjrit, ikan apa itu? Ikan lumba-lumba apa ikan hiu tuh? Gede banget ikannya tuh. Wes gokil. Kenapa itu ya? Keren. Nih ini di sebelah kiri ada, ini DPRD Kabupaten Indramayu. Enak teman-teman kotanya. Yang nggak saya sukai di Indramayu cuma satu, udaranya lembab banget, parah lembabnya, kayak Jepara ya. Jadi even gak ada matahari kayak gini tuh badan keringetan teman-teman. Nih saya baju juga ini udah mulai agak basah nih. Padahal nggak ada matahari nih, mendung cuacanya, nggak panas. Temperatur juga 33 derajat ya, nggak terlalu panas. Cuman karena lembabnya itu teman-teman ya, jadi lembab itulah yang bikin jadi keringetan. Ya ada hotel juga nih teman-teman, hotel bagus kayaknya, Hotel Garuda. Ini kita masih lanjut lagi. So far recommended ya kalau kalian mau nyobain berlibur di kota yang tidak biasa, bosan di situ-situ aja, pengen suasana yang berbeda, cobain kesini teman-teman. Indramayu boleh juga nih. Udah gitu dekat pantai kan, jadi kalau kalian mau pantai juga harusnya dekat ya. Nah ini sebelah kiri kita teman-teman adalah ini ya, kilang minyak Balongan teman-teman. Nih sebelah kiri kita, kalau teman-teman lihat sebelah kiri nih. Nah ini adalah refinery unit Balongan, kilang tuh ya, ininya tuh si kilangnya. Kelihatan nggak teman-teman tuh ya, di depan kita tuh yang mesin itu. Ini adalah salah satu objek vital nasional yang ada di Pulau Jawa teman-teman. Makanya kalau kalian lihat di sini banyak truk Pertamina ya, karena itu di sini adalah refinery unit
punya Pertamina teman-teman. Nih kilang, salah satu kilangnya. Refinery Unit 6, yang Refinery Unit 6 ini berarti ya. Kalau yang 4 itu ada di Cilacap teman-teman. RU4 Refinery Unit 4 itu ada di Cilacap. Ini Refinery Unit 6 Balongan, Indramayu. Nah, jadi kalau kalian ke Indramayu bakal kemungkinan bisa lewat sini teman-teman ya. Kalau mau ke arah Cirebon atau dari arah Cirebon nanti bisa lewat Balongan ini. Ini adalah salah satu kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Jadi kemungkinan bahan bakar mobil atau motor kalian berasal dari tempat ini ya. Oh ini kagak ada petunjuk. Nah ini nih. Oh ini pantainya. Oke, ini dia teman-teman, Pantai Tirtamaya Indramayu nih. Tapi dia pantainya tuh gini ya, bukan yang berpasir gitu. Ada sih di sebelah sana pasirnya, cuman bukan pasir putih gitu. Ini enaknya sih buat mancing, tapi sepi ya, sepi banget. Nggak kayak pantai di tempat lain. Ini ada jembatan tuh. Jadi kalau mau mancing kayaknya bisa nih. Oh, di sebelah situ tuh teman-teman pasirnya. Jadi bisa kalian lewat sini, ini pasirnya di sebelah sini. Gitu. Jadi bukan tipikalnya, bukan yang apa pantai berpasir putih gitu ya. Ombaknya juga nggak gede karena itu ada tanggul di situ. Coba lihat. Apa nih? Banyak binatang laut kecil-kecil. I love Tirtamaya, pantai legenda. Nah di situ tuh pasirnya teman-teman. Kalau mau main pasir di sebelah situ. Nah ini kalau mau masir di sini nih teman-teman. Ini pasirnya. Lebih landai, terus ombaknya juga kecil. Ini kalau buat berenang sih enak nih teman-teman, bawa anak gitu ya. Terus ada kayak playground mini kayak gini juga asik sih buat kalau bawa anak, bawa keluarga tuh santai-santai, ada gazebo-nya gitu kan. Seru-seru. 15.000 aja masuknya sini teman-teman. Cuma kalau dari kota Indramayu emang lumayan jauh ya. Tapi ya kalau kalian mau arah ke Cirebon lewat sini bisa banget sih. Pantai Tirtamaya Indramayu. Ya inilah dia teman-teman, Pantai Tirtamaya Indah Indramayu ya. So far so good, pantainya memang bukan pantai terbaik, tapi karena lihat banyak yang jual makanan, terus hawanya anginnya sepoi-sepoi ya, nggak terlalu gede anginnya, bukan yang tipikal ngegelebuk gitu kan. Biasanya kan pantai suka ngegelebuk gitu, anginnya ini enggak. Jadi buat santai-santai not bad lah, oke lah, cukup oke teman-teman gitu ya. Jadi bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian kalau mau nyantai tapi bosan ke tempat yang itu-itu aja, cari rute yang berbeda ya, kalian bisa ikutin rute ke saya kali ini teman-teman. Nah sekarang kita ke arah ini yuk, Cirebon. Kita beli empal gentong dulu karena udah mulai lapar ya, sudah jam 11 lebih, hampir setengah 12. Jadi kita makan siang dulu di Cirebon, baru nanti kita balik. Kita udah di Pantura lagi nih guys, mengarah ke Cirebon ya. Nah, sekarang jam 11.54. Total jarak yang udah ditembus 182 km dari Bandung tadi ya. Kita lihat konsumsi BBM itu sekarang, ini average speed kita 52,1 km per jam. Dan konsumsi BBM rata-rata
11,1 km per liter ya, menurun ya, karena emang kita kan tadi nggak di jalan tol ya, udah keluar dari highway gitu. Jadi ya kalau jalan trans gini kan kadang ngegas gitu ya, kadang ngegeber. Terus tadi juga sempet diam di mobil beberapa saat gitu ya, gitu guys. Jadi pasti menurun, tapi so far oke lah, masih dalam batas wajar ya, di atas 110 lumayan irit lah. Kita udah sampai di kota Cirebon teman-teman. Oh, nongolnya dari sini ya. Oh, di sini. Ya. Oh, I see. Turn right. Ini kita belok kanan sini berarti ya. Oke. Sampai juga kita di Kedawung teman-teman. Ini jalur biasa kalau kita habis pulang touring nih ya, dari Jawa Tengah, dari Pantura, lewat sini nih biasanya kita lurus saja terus sampai ke Bandung nanti. Hai. Oke teman-teman, udah beres nih makannya, tinggal pulang. Sorry tadi nggak ke-record karena crowded banget di dalam, penuh. Dan ya nggak sempet nge-record aja deh. Nanti lanjut di perjalanan balik aja teman-teman ya. Yuk kita jalan pulang sekarang. Waduh, gila, di dalam crowded parah teman-teman. Makan sampai keringetan. Jadi udah semeja tuh saya udah mau orang aja gitu. Jadi mau ngerekam juga tension juga ya. Nanti orang sebelahnya masuk in frame lagi gitu. Jadi tadi saya makan makan sate kambing, terus sate kambing, nasi, es teh manis, terus ngebungkus palgentong 2. Jadi makan palgentongnya nanti di rumah aja. Sekarang sate kambing doang. Itu totalnya 135.000 ya gitu. Jadi ya lumayan, udah makan, udah enak. Sekarang tinggal kita jalan balik, tapi belum sholat. Jadi mungkin nanti kita di tol Cipali kita ini dulu teman-teman ya, sholat dulu, masuk rest area, baru habis gitu kita pulang langsung full lewat tol Cisumdawu, lewat Cipali dan Cisumdawu gitu. Tadinya kalau nggak weekend tuh pengennya lewat Lembang kali, asik ya, cuman mengingat ini adalah weekend aduh, kagak dah, lewat biasa aja. Nanti keluarnya kita di gerbang tol Buah Batu atau di Muhammad Toha ya, biar udah dekat sama rumah gitu. Teman, sekarang kita di rest area berapa nih ya? Kita sholat dulu yuk. Nah, masjidnya, oh 164B, Masjid Raya Bang Haji. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menuju pulang ya, ke rumah. Habis sholat tadi di Masjid Bang Haji, kilometer 164. Oke, kita kembali pulang ke rumah. Akhirnya oke. Kita lanjut perjalanannya guys. Ini ribet banget kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai mendung nih cuaca. Waduh, ini kayaknya bakal hujan nih. Oke, kita lanjut yuk teman-teman, menuju ke Bandung, pulang lagi ke rumah. Alhamdulillah kita udah lewat Cisumdawu nih teman-teman. Sekarang kita mengarah ke tol ini ya, tol apa nih namanya, Purbalenyi. Wah, lumayan tadi di Cisumdawu, agak olahraga ya. Ada lawan, ada Fortuner VRZ sama Renault Duster. Wah, jadi ternyata Renault Duster kenceng juga ya, padahal di atasnya bawa ini loh, dia bawa tenda, mobil camper van gitu, anjirin.
luar biasa ternyata. Oke, lalu lintas mulai padat. Jadi total pengeluaran. Oke, kita hitung konsumsi BBM dulu deh. Konsumsi BBM ini tercatat 10,7 teman-teman di MID ya. Kita lihat dari sini aja. Tuh, 10,7. Terus buat average speednya 58,6. Dan jarak yang sudah ditempuh 341 ya. Sampai di rumah nanti 350 mungkin ya. Gitu, sekitar kita udah jalan hari ini 350 km. Bensin tersisa setengah ya. Berarti ya bensin yang tadi pagi kita isi Shell itu habis, tak bersisa ya, malah kalau ini ya malah kurang. Karena kan pas ngisi itu masih setengah lebih sedikit, ini posisinya setengah pas ya, lebih sedikit lah, lebih 1 mili. Anggap aja setengah pas deh, terus gitu teman-teman. Ya anggap aja setengah pas lah ya. Gitu, berarti ya bensin itu habis sekitar 300 berapa ya, 340 ribuan mungkin ya. Gitu ya, so far puas lah. Jalan-jalan kali ini bisa menikmati si Tejo dengan enak. Dan enaknya kalau sendiri kan nggak ini ya, nggak beban gitu loh. Kalau mau ngebut mau apa tuh enak gitu. Kalau bawa anak istri saya nggak berani teman-teman, paling mentok 140. Kalau ada lawan pun ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau lagi sendiri ada lawan ya, selagi jalannya kayak tadi di Cisumdawu kosong gitu berani lah yuk. Tapi kalau udah kayak begini ya sok aja lah, mau duluan. Tapi saya kalau udah padat kayak gini suruh selap-selip lewat bahu jalan, jujur aja udah nggak berani teman-teman. Nyalinya udah nggak kuat. Tadi aja ngebut sampai 180 lebih itu pot-potan sebenarnya, jantung juga ya. Tapi karena kosong, depannya kelihatan, terprediksi semua, terus yakin mobilnya sehat ya nggak apa-apa lah sesekali gitu. Tapi ya tetap nggak boleh diturutin ya teman-teman, berbahaya gitu. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Sampai ketemu di Gas TV series berikutnya. Jangan lupa subscribe kalau belum. Jangan lupa juga di like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa juga nanti akhir tahun kita bakal road trip lagi pakai mobil Grand Corolla kemungkinan ya, mobilnya Fala. Jadi saya, Bang Sebi sama Fala nanti akan touring road trip keliling Jawa pakai Corolla. Wah, seru tuh. Jangan lupa ditonton nanti ya. Tunggu aja akhir tahun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.